Oke, jadi kita mau tolong isi ini questionnya ya. Apa pernyataan yang sedang kita bahas? Oke, apa? Lalu mana yang lebih penting dari pernyataan? Oke, bisa ya pertanyaannya ya? Kenapa yang tidak lebih penting posisinya di tempat tidak lebih penting? Boleh? Lalu, terakhir, ayat apa yang mendukung pernyataan di atas? Bisa? Ini ada pertanyaan ini. 1, 2, 3, 4. 4 pertanyaan dulu ya. Bisa ya? Oke. Oh, pernyataannya si NM ini. Oh, artinya di sini sacrifice dulu baru feast. Artinya karena dia ada ayat yang mendukung. Jangan ayat dulu, nanti nomor 4, Bu Goksan. Jadi pernyataannya apa? Coba ulang satu kali lagi tanpa bilang ada ayat yang mendukung. Sacrifice dulu baru feast. Itu yang penting bagi ini CNM ini. Terima kasih. Itu dari kelompok Bu Goksan dan Bu Goksannya ya. Terlebih Bu Goksan lah. Oke, berikutnya kita mau minta Manda. Silakan Manda. Oke Kak, Ya. tadi kita pernyataannya adalah korban lebih penting daripada feast diadakan untuk menjalankan korban Kak. Oke, terima kasih. Satu orang lagi ya, perwakilan. 2 lah, karena ada 4 grup ya. Kita minta dari kelompok 4, Om Rudi. Ya. Sacrifice telah di-establish Boleh ulang sekali lagi Om Rudi? Telah di-establish sebelum feast. Oke, terima kasih. Satu orang lagi, Ibu Rasmi. Halo Ida, Mak Geral mana? Ibu Rasmi mungkin lagi ke toilet kah? Ini tahu ya. Oke, kalau gitu Ibu Linda. Ibu Linda, ibu baru ya? Ibu. Buka mic-nya, Ma. Ibu Linda. Iya. Jadi pernyataan yang diberikan oleh NM ini, yang inisialnya NM adalah di saat Adam dan Hawa berdosa, itu ada korban. Jadi korban itu ada. Jadi di saat ada dan pernyataan ini kan benar kan? Dan waktu ada korban itu belum ada feast. Jadi hanya ada korban. Nah, setelah feast ini hanya ditambahkan di saat melalui Musa di Gunung Sinai.
Nah, Oke. ini Itu aja mah. Oke, ya itu komplit lah kalau mau dibilang ya. Jadi pernyataannya itu, jadi pertama itu harus set fondasinya kan. Jadi harus tahu bahwa ada yang apa dulu. berdosa. Adam dan Hawa berdosa kan. Iya. Lalu waktu mereka berdosa, di sini ada apa? Yang gambar Korban. Ida kemarin kan? Ada Ya, sacrifice. Ada korban, ya kan? Ya. Oke, ada korban. Dan ini kita tahu kan korban ini lambang Tuhan dari itu kematian Tuhan Yesus toh, yang belum mati kan? Nah, waktu korban ada, jadi ada korban karena dosa, di posisi ini tidak ada feast. Gimana? Boleh? ya, Boleh. Dan feast ini baru ditambahkan kurang lebih 2000 tahun kemudian. 1000 tahun kemudian, waktu Levitikus 23, boleh? Di zaman Musa di Gunung Sinai, kan? Iya, betul. Ya. Boleh nomor 1 pernyataannya? Boleh. Yaitu nih Levitikus 23, Musa, Gunung Sinai. Kami Ini- udah tadi G. Oh sudah, diwakili oleh Mama. Tadi sebenarnya Bu Rasmi, tapi Mama wakili. Ya. Putus Jadi- tadi ya. Oke, mantap. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi ini yang komplitnya ini ya, boleh? ya, Jadi dari pernyataan ini, ya, jadi kalau gambarnya kan kemarin kan Dinda gini kan, ini dosa, lalu ada korban masuk kan, langsung kan, tapi Iya. feast-nya baru ada di sini kan, Setelah iya. ini 2000 tahunnya kan, sekitar Iya. kurang lebih 2000 tahun. Nah ini dia. Jadi nomor 2 sekarang, mana yang lebih penting dari pernyataan? Kak Maratur. Korban, Cek. Korban. Aca. Ya, jawaban kita itu ngecek sacrifice karena sacrifice belum ada dari Yesus. Oke. Nanti itu kenapanya 3. Enggak sih. Ini ya. Sacrifice. Karena dia yang lebih apa, Ca? Lebih penting ya, Cek. Ya, kenapa dia lebih penting? Karena dia diapain duluan. Karena dia Ada yang mau bantu nggak? Diapain? dia habis laluan. Establish. Boleh? Di-establish duluan kan? Baru feast kan? Feast Ya. 1000 tahun kemudian kan? Iya. Ya, mantap. Nah, sekarang kenapa yang tidak lebih penting posisinya di tempat yang tidak lebih penting? Jadi tidak lebih penting artinya nggak penting kan sebenarnya? Iya. Kenapa? Yang tidak lebih penting artinya apa dong? Peace. Feast kan? Jadi feast ini kenapa di posisi yang tidak penting? Karena Karena dia Munculnya 2000 tahun kemudian. yang lebih penting ada korban. Oke, kita mau tanya beberapa orang nih ya. Iya. Tante dia. Tadi udah keluar suaranya. Silakan Tante dia. Iya. Tadi karena dia munculnya 2000 tahun kemudian. Oke, itu dari Tante dia. Mem Olshe. Mhm. Kenapa ini di posisi yang tidak penting, Mem? Putus ya? jangan atau menjalankan. Halo? Oh. Halo? Ya, Mem. Boleh ulang? Jadi karena FIS itu Mm-mm. diadakan untuk Oke. Oke. Kayaknya putus-putus ya. Soalnya kayak FIS diadakan untuk apa? Tadi ya? Nggak jelas. Iya. Oke. Mungkin untuk menjalankan sacrifice kayaknya tadi bahasa-bahasanya. Oke, satu orang lagi, Tante Marce. Kenapa FIS ini tidak penting?
Tidak penting karena itu nanti setelah 2000 tahun kemudian baru itu ditambahkan. Karena mereka pikir sacrifice yang lebih penting. Karena itu duluan di-establish. Oke, terima kasih. Kenapa kita lihat feast ini nggak penting? Karena 2000 tahun bisa baik-baik saja berjalan tanpa feast. Gimana? Itu bahasa lainnya. Betul. Oh iya iya iya. Ya? Bisa berjalan baik-baik saja kan? Iya iya. Dan unsur keselamatannya terganggu nggak? Enggak. Contohnya apa? Enok. Buktinya Enok ya kan? Ya, ya. Jadi Iya. tanpa feast bisa kan? Jadi tidak mengganggu unsur atau kita boleh bilang tidak mengganggu unsur keselamatan kan? Iya. Iya. Jadi artinya ditambahkannya kayak nggak guna gitu kan? Buktinya ada yang selamat kok sebelum ditambahkan. Iya. Betul. Nah, itu kan? Buktinya kita tulis ini bukti Enoch. Oke? Sampai sini ngerti Aca? Om Rudi ngerti? Ya. Oke, mantap. Kalau nggak ngerti semuanya tanya ya. Tanya ya semua ya. Kak Titin boleh dapat, Kak? Boleh, Michi. Oke, mantap. Nah, sekarang ayat apa yang mendukung pernyataan di atas? Kita mau tanya Mary Bell. Ayat 27 ayat 3 23 ayat 37 Michi. Setuju nggak semua sama Mary Bell? Setuju. Oke, kita mau tanya lagi sama Kak Titin. Apa isinya Kak Titin? Situ dibilang inilah these are the feast of the Lord to offer an offering. Oke. The feast of the Lord. Untuk kan? Kata untuk kan tadi yang ditekankan kan? Untuk offering. Dan offering ini kata lainnya apa? Sacrifice atau untuk menjalankan sacrifice. Gimana, ngerti semua? Oke. Ini kan? Oke, kita mau tanya. Tadi contohnya siang apa? Jadi ini kan ada kita mau kasih kotak lah. Ini kotak merah. Kotak ini. Kotak ungu muda. Contohnya apa tadi? Di siang hari tadi punya contoh apa? Ada yang mau coba nggak? Siapa yang mau coba? Ayo. Kain. Kok kain? Bukan kain. Yusuf warna merah atau warna ungu muda? Merah. Oh, merah. Yusufnya diapain? Oh, kebetul. Nah, diapain sama orang Mesir? Dibeli sama orang Dibeli. sama orang Dibeli untuk apa? diperbudak. Nah, atau melayani Firaun kan? Iya. Nah, ini dia kan? Ya, untuk ya. Boleh semuanya? Jadi artinya istilahnya arti kata untuk inilah fungsinya merah, betul nggak? Boleh? Jadi fungsi yang merah untuk yang ungu gimana? Jadi yang ungu ini adalah fungsi warna apa? Warna merah. Warna merah. Gimana? Ngerti nggak semua? Jadi kenapa sih ada warna merah? Karena untuk menjalankan sacrifice. Melayani. Jadi kalau udah nggak ada sacrifice, perlu feast nggak? Kalau fungsinya ada feast untuk menjalankan sacrifice? Nggak perlu. Nggak perlu. Bagaimana? Boleh? Bisa kan? Nah, Tadi iya tadi gimana? Iya. yang merah untuk yang ungu muda. Ya, jadi fungsi Maksudnya?
Jadi ini menjalankan sacrifice ini adalah fungsi kenapa ada warna merah gitu. Jadi feast itu diadakan untuk menjalankan sacrifice gitu. Jadi kenapa kita bikin feast? Fungsinya untuk apa sih feast? Untuk menjalankan sacrifice gitu. Oh, gitu. Boleh ganti Rasmi? Iya, oke. Jadi contohnya, kena Yusuf dibeli untuk apa sih? Untuk melayani Firaun. Jadi fungsinya Yusuf dibeli untuk apa? Sacrifice. Fungsi Yusuf dibeli untuk apa? Yusuf, cerita Yusuf. Melayani Firaun. Ya, untuk jadi budak atau kan? Boleh? Iya. Jadi kalau misalnya sudah nggak ada sacrifice-nya, perlu feast? Tidak. Nggak perlu. Kalau sudah mati Firaunnya, perlu Yusuf jadi budak lagi? Enggak. Nggak perlu. Jadi artinya keberadaan feast-nya, kalau berdasarkan NM ini, keberadaan feast tergantung dari Sacrifice. sacrifice. Tapi lucunya apa? Selama berapa tahun, apakah ada terganggu tanpa itu? Enggak. Selama berapa tahun? 2000 tahun. Kira-kira. Ya kan? Apa tadi? 2000 tahun kan? Bisa dapat. Ini kan ngulang Dinda kemarin kan? Iya. Oh, iya. Jadi artinya kalau ini gambar ini aneh kan? Kalau gambar ini aneh kan? Yang ini ya. Ini dosa masuk, lalu sacrifice masuk, Iya. ya kan? Ini Leviticus, ini Gunung Sinai lah ya. Gunung Sinai. Di sini masuk apa? Feast. Dan feast ini fungsinya untuk menjalankan sacrifice. Dan kita tahu sacrifice ini melambangkan apa? Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus kan? Iya. Di sini kan? Ini melambangkan yang ini kan? Iya. Artinya waktu di kayu salib sacrifice sudah enggak apa? Ada. Oh, enggak ada. Ya kan? Artinya kalau ini dicoret apa juga dicoret? Enggak ada fungsinya. Feast. Karena feast untuk apa? Untuk sacrifice. Kan sacrifice. Tapi lucunya yang nggak masuk akal, oke lah, masuk akal kan, oh iya ya, feast ini memang harus nggak ada karena dia menjalankan sacrifice. Tapi kenapa di antara 2000 tahun ini ada orang yang selamat ya? Ya feast. Tidak ada feast, mantap, betul nggak? Malah bisa masuk surga. Iya. Nah, boleh? Iya. Artinya gambarnya bisa dipakai nggak kayak gini? Nggak bisa. Bisa. Menurut orang itu. Karena ini kalau mau begini gambarnya ditumbangkan dengan pertanyaan ini kan? Iya. Ya kan? Jadi buat apa? Buat apa ditambahin sacrifice di 2000 tahun kalau selama 2000 tahun mantap-mantap, bahkan Henok bisa masuk surga, betul nggak? Sama seperti Elia bisa masuk surga, Henok pun sebelum ada feast ditambahkan bisa masuk surga, ya kan? Iya. Artinya feast gambarnya nggak boleh kayak gini. Artinya itu sudah ada sebelum dosa, gimana? Kalau gambarnya dia ditambahkan setelah sacrifice, artinya kalau gambar ini salah, artinya feast-nya sebelum atau setelah sacrifice? Belum. Waktu penciptaan ya kan? Nah, boleh sampai sini, ini reason aja ini kan, sebab akibat. Kalau ini gambar nggak masuk akal, oh nanti ini feast itu baru ditambahkan nanti. Kalau gambar ini salah, kita menempatkan feast-nya setelah sacrifice, artinya gambar yang lainnya feast-nya kita letakkan di mana? Sebelum dosa. Sebelum sacrifice atau dosa, karena sacrifice sama dosa kan nyambung toh? Iya. Iya. Jadi ya. Bisa ngerti semua? Ini gambar yang baru nih, gimana? Iya. Oke, sampai sini.
Karena kalau letakkan feast setelah sacrifice masuk akal nggak? Enggak. Nggak masuk akal. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanya dan nggak bisa ketemu jawabannya, betul nggak? Apalagi nih feast-nya ada setelah waktu Musa ya, Gunung Iya, Sinai. betul. Nggak langsung. Kalau misalnya itu penting, makanya kan kemarin tuh ada reason gini. Kalau memang feast itu penting, kenapa nggak waktu setelah 1 hari ditentukan sacrifice, habis itu langsung Tuhan kasih feast kalau itu penting untuk keselamatan kan? Iya. Tapi buktinya dikasih 2000 tahun. Dan itu dijadikan alasan NM sebagai bahwa feast itu ditiadakan. Kalau gambar ini salah, kalau misalnya nggak masuk akal kita menempatkan feast-nya setelah sacrifice, artinya gambar yang berlawanan dengan gambar ini feast-nya sebelum sacrifice atau setelah sacrifice? Sebelum sacrifice. Sebelum. Boleh? Bisa semuanya? Oke. Jadi yang kemarin Dinda terakhir artinya gambarnya beda dong. Artinya gambar yang bedanya feast sebelum sacrifice. Gimana? Boleh? Boleh. Oke. Tapi ini tadi di-keep dan kita masuk ayat-ayat. Boleh? Oke. Sekarang tolong bahas dulu ayat-ayatnya ya. Jadi nanti supaya nanti kita udah nggak baca lagi ayatnya, tapi semuanya udah buka dan diskusi di masing-masing punya grup. Yang harus dibaca Hebrew 10 ayat 6. Lalu dan Hebrew 10 ayat 6 ini apa yang mau ditekankan ya? Tolong dibahas. Lalu Psalm 40 ayat 6. Apa Kak? Apa yang mau ditekankan? Ini tolong dibahas di grup ya, Kakak Maratur. Iya Kak. Oke. Halo, C. Ya, Sally. Berarti, C, tadi yang gambar setelah ini, yang harusnya, itu berarti ada 2 feast ya, C? Ada yang sebelum sacrifice sama sesudah sacrifice gitu, C? Ya, kalau yang sebelum sacrifice, itu didapat karena kita kalau taruh setelah sacrifice nggak masuk akal kan, Sally? Iya, C. Itu dia, boleh? Jadi kalau feast ditempatkan di setelah sacrifice 2000 tahun itu nggak masuk akal, artinya feast-nya itu harus sudah ada sebelum sacrifice atau gimana? Iya, C. Supaya melihat ini penting ya kan? Karena kalau Tuhan tambahkan terus nggak ada unsur keselamatannya buat apa? Betul nggak? Iya. Itu dia. Iya, C. Kalau kita aja mau bikin segala sesuatu, istilahnya kita mau cari yang paling masuk akal kan? Iya, C. Jadi walaupun daging kita nggak masuk akal ya. Tapi apalagi Tuhan yang pencipta semesta alam, pasti yang dia bikin dan dia rancang masuk akal semua kan? Iya, C. Kita bisa reason gitu kan? Oke, jadi ini kita mau sama-sama Sally. Jadi kita mau bahas sisa waktu ini cuma 4 ayat ini, oke? Nah, tolong dibahas apa-apa ya. Dan dari 2 ini isinya apa-apa ya. Ini isinya apa-apa, lalu apa kesimpulannya per 2 ayat, boleh? Jadi cari kesimpulannya per apa? Per 2 ayat, oke? Oke. Oke, tolong di screenshot. Dan habis ini kita akan kembali lagi ya. Oke. Cukup waktu, jadi kurang. Oke. Kita mau minta kesimpulannya Hebrew 10 ayat 6 apa? Ya. Kita minta pertanyaan dari Sami. Halo, Mijen. Terus Vietnam yang dijelaskan di situ adalah sacrifice atau burnt offering ini tidak berkenan atau apa tidak diinginkan Tuhan. Oke. Jadi dari di sini korban apa artinya, Sami? Korban itu korban tidak penting kalau dari sini. Tidak
penting. Tuhan inginkan, betul nggak? Dari inginkan betul. Oke. Terima kasih Sami. Sekarang Psalm 40 ayat 6 kita minta kesediaan dari Tante Rasmi. Mazmur 40 ayat 6. Oke. Mazmur 40 ayat yang ke-6 sama dia dengan yang di atas Ibrani 10 ayat 6 tadi. Sacrifice and offering-nya itu tidak berkenan juga gitu. Desire kan? It's not desire. Desire. Oke. Desire. Iya, oke. Jadi kalau ini kalau Tuhan tidak inginkan ini no pleasure kan? Bahasa Inggrisnya kan? Tidak mau. Kalau yang ini ngomongnya sama korbannya ini tapi dibilang not desire. Desire. Iya. Dan kata lainnya Tuhan korban ini not apa? Not sacrifice. Require. Ini kata require ini muncul di Mazmur 40 ayat 6. Bisa ngerti semua? Atau bahasa Indonesianya apa Mem Olsya? Require? Tidak diharuskan. Nah, tidak dituntut. Jadi dituntut. Gimana? Boleh? Ya. Artinya kesimpulan 2 ayat ini apa Kak Sasha? Artinya korban yang penting itu jadinya tidak penting. Oke. Korban tidak penting atau tidak diapain Kak? Tidak Sama sekali tidak penting. Tidak required. Tidak di-require. Gimana? Ya. Boleh semua? Iya. Oke. Bu Goksan, boleh? Boleh. Tetapi ini kalau kita bilang korban ini nggak penting, ini enggak di-require. Oke? Coba kita mau gambar ya. Ini kan dosa masuk. Ya kan? Orangnya harusnya apa? Dinda kemarin dalam gambar juga orangnya harus apa? Mati kan? Artinya harus ada apa supaya orang ini tetap hidup? Harus ada yang menggantikan. Harus ada sacrifice, dong? Boleh? Artinya sacrifice ini kalau membuat orang yang harusnya mati jadi hidup, artinya korban ini apa? Penting dong. Penting. Gimana? Boleh? Jadi dari sudut pandang pentingnya bisa nggak jelaskan? Karena apa? Kenapa ini penting? Karena orang itu harusnya apa? Mati. Tapi hidup. Jadi kalau dia mau hidup harus menjalankan apa? Sacrifice. Boleh ngerti semua? Ingat siapa ini? Apa buktinya ini sacrifice penting? Ingat siapa? Kain. Kenapa hubungannya sacrifice dengan Kain sehingga sacrifice itu penting? Apa hubungannya? Kain itu nggak bikin sacrifice, makanya dia mati. Betul, nggak selamat, betul nggak? Selamat, iya. Gitu, ya. Bisa dapat semuanya, saudara-saudara? Artinya, coba ya, masing-masing kita lihat sini. Artinya, kata korban ini tidak penting, bisa nggak di satu titik dengan ketika korban itu penting? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini kesimpulan, ini korban, ini kita apakah kesimpulan kita korban tidak penting tidak di-require ini adalah kesimpulan kita tanpa baca ayat atau dengan baca ayat? Baca ayat. Baca ayat. Artinya ini kesimpulan yang benar atau salah? Benar. Dan apakah karena dia tidak penting kita bilang artinya ini nggak penting dan melupakan kalau Kain binasa karena nggak bikin sacrifice? Apakah kita mau lupakan cerita Kain? Tidak. Artinya kesimpulannya ini dua nggak bisa di satu titik yang sama. Boleh?
Boleh? Boleh. Jadi kita nggak bisa dibilang, oh ini tidak penting-penting kita kasih di dalam satu titik yang sama. Artinya ini bilang tidak penting itu harus di setelah sacrifice itu dibikin. Gimana? Boleh? Boleh. Boleh? G belum Halo? masih bingung. Halo G. Ya, Ibu Dina, apa yang Ibu Dina udah dapat? Coba ulang. Kan kita baca ayat tadi di situ aku masih belum dapat. Korban penting atau enggak, Tante Dina? Di 2 ayat ini korban penting atau enggak? Penting sekali. Di Di 2 sini ayat, bilang- 2 ayat. Di 2 ayat ini kan dibilang tidak dituntut. Jadi penting atau enggak? Korban sembelihan itu tidak Penting atau enggak? Tante Dina jawab aja, penting atau enggak? berarti tidak penting kalau kita Oke, lihat mantap. ayat ini. Nah, Ini enggak penting toh? iya. Pertanyaannya, apakah bisa dibilang kalau korban itu tidak penting kalau Kain tidak selamat gara-gara tidak bikin korban? Ya itu. Jawab Bu Dina, penting atau enggak? Kalau Kain nggak selamat gara-gara nggak bikin korban, penting nggak dia punya korban? Ya, kalau kita lihat di situ penting. Oke, artinya Bu Dina, apakah bisa kata tidak penting dan penting ditaruh di satu titik yang sama? Oh, tidak bisa. Jadi ini benar kan Bu Dina, korban tidak penting dari ayat loh, ini bukan kesimpulan Geidi atau siapa kan, ini dari ayat kan? Iya, betul. Nah, ini dari ayat, artinya ini penting. Ini pentingnya berbeda titiknya dengan titik tidak penting, gimana? Iya. Boleh? Jadi Iya. kita Ya, mau boleh. bikin begini berarti ya, kita bikin begini. Garis, atau enggak yang rapi dikit lah ya. Bikin pakai cantik. Biar bisa dipelajari nih gini. Kita bikin garis ini. Ini kita mau bilang ini adalah jangka waktu korban, oke? Iya. Oke, ini Iya. jangka waktu korban. Ya, atau kita kasih namanya wadah korban, oke? Ya, wadah korban. Nah, habis itu ada di saat artinya kalau bunuh domba itu penting, artinya di-required atau enggak di-require? Di-require. Kebalikan aja kan? Kebalikan kan? Kalau tidak penting tidak di-require, kalau penting artinya Require. pakai pasangan aja, oke? Ya, karena dosa muncul, baru ada sacrifice, artinya yang penting require dulu atau tidak penting tidak di-require dulu? Yang penting yang di-require. Karena orang yang berdosa harus hidup kan? Artinya sacrifice ini penting atau di-require untuk dibikin. Gimana? Jadi kita tulis dulu di sini. Ini kan beda kan? Bunuh domba ini apa? Di-require. Di-require. Ini nggak bisa berubah kan? Ingat Ya, siapa? Ingat siapa? Ingat Kain. Kain. Ini penting loh, karena Kain nggak bikin selamat Mati. ya. Mati. Iya, Oke, sampai sini jelas semua. Ada yang bingung? Kak Sasha bisa dapat, Kak Maratur bisa dapat, Deko bisa dapat, Kak Titin, Mem Olsya, Ibu Rasmi, bisa, Tante Marce, bisa. Kalau nggak, Tante Dina bisa dapat sampai sejauh ini? Ya, bisa, Ge. Oke, Makasih. mantap Tante Dina. Yuk kita lanjut lagi ya. Tapi ayat ini juga nggak bisa diabaikan kan saudara-saudara? Ya, itu. Bisa kita taruh di titik yang oke, kita mau taruhnya di sini, bisa? Enggak. Jangan, oke lah kita pindahin kanan karena waktu berjalan terus kan? Iya. Bagaimana? Bisa ngerti semua? Bisa. Iya. Jadi ada titik di mana belum tahu ini kan, belum jelas kan? Ini bunuh domba Tidak di-require. tidak di-require. Gimana? Bisa? Iya. Iya. Tidak Bisa ngerti dituntut. sampai di sini?
Ini dulu aja, nggak usah yang lain. Boleh? Boleh, C. Oke, lanjut yo. Bisa ya? Dan ini di dalam wadah apa? Wadah korban. Nah, wadah korban. Jadi ini dalam jangka waktu korban lah ini ya. Oke? Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi baca ayatnya untuk melengkapi kita punya gambar. Oke? Oke, Mika 6 ayat 8. Kita minta kesediaan yang belum ngomong siapa lagi nih ya? Dinda. Oke, Dinda silakan. Mika 6:8 gimana? Ini langsung ke kesimpulan itunya ya, C. Maksudnya yang ditekankan ayatnya apa? Ayatnya. Ya. Ya. Yang di require itu do justly, love mercy, dan walk humbly. Jadi ini ada yang harus dibikin kan? Kita pakai aja do lah ya. Kita tahu isi ayatnya kan? Iya. Jadi supaya cepat kan? Nih, do ini ada yang harus dibikin yang tadi Dinda bilang. Atau kita copy lah ayatnya di sini ya. 6 ayat 8. Ada kata require nggak di situ? Ada, ya kan? Bisa lihat ya kata require-nya. Ada kan? Nih, ada require nih kan? Nah, jadi harus ada yang dibikin dan ini adalah yang di require. Bisa? Iya. Coba kita baca lagi Deuteronomi. Udah baca semua kan? Tinggal kesimpulannya. Yang belum ngomong lagi. Kokore. Deko dulu lah. Deko gimana? Deuteronomi 10 ayat 12-13. Makasih Tante Dia. Tadi belum sempat bahas, Kak. Cuman coba aku kasih penjelasan dulu. Boleh. Baca aja. Gimana Deko? Apa kesimpulannya? Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Sekarang yang ditanya, yang gini Kak tadi, aku baca. Sebentar ya Kak. Yang kan ditanya gini kan, apakah yang diminta daripada oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tapi dibilang lagi di ayat 13, untuk berpegang kepada segala yang dikatakannya sampai hari ini, supaya baik keadaanmu. Wow. Artinya ini ada hubungannya dengan keep, betul nggak? Keep komen kan? Iya kan? Dan ini di require kan? Iya. Oke. Oke, makasih Deko. Oke, itu dia Deko. Mantap. Oke, Koko Rey, kesimpulannya apa? Kesimpulan 2 ayat ini apa, Koko Rey? Bukan korban yang penting, tetapi yang minta Tuhan, yaitu yang hal-hal yang penting yang dituliskan di atas itu, yang di Mika dan Deuteronomi itu yang perlu dilakukan atau yang penting. Oke. Artinya inilah yang di require. Gimana? Aku reason dulu ya. Boleh. Jadi di 4 ayat ini sebenarnya kayaknya Tuhan, kalau kita tidak benar-benar menyelidiki ini, apa perkataan Tuhan di sini? Seolah-olah Tuhan itu pelin-pelan, suka-sukanya seperti itu ya. Betul itu. Iya, kalau nggak diselidiki, iya. Ya kan? Iya. Oke, boleh ya? Berinding belum. Karena itu kita belajarnya nggak cepet-cepet kan, harus digali kan, Bu Goksan? Iya loh, sedikit kita melihat ini. Itu dia ya. Jadi sekarang ini gini, tadi ada yang nggak penting, nggak di require. Pertanyaan kita kan selanjutnya apa yang di require? Ketemu harus keep, betul nggak? Iya. Boleh? Oke, mari kita lihat ke bagan ini, oke?
Artinya, kalau ini ada, kita kan mau tahu kan, bunuh domba tidak di-require. Tapi kita sudah ketemu apa yang harus di-require, betul nggak? Artinya, di kotak ini ada yang kita mau tulis yang di-require. Gimana? Bisa dapat? Bisa. Ini kan? Nah, karena ini tadi tidak di-require kan? Jadi ada dua tahap ini. Ada dua tahap yang artinya sejauh ini ada dua tahap yang di-require. Yang pertama harus bunuh domba, ya kan? Waktu dombanya mati, misalnya ini di titik merah ini ya. Di titik merah ini ada apa namanya? Ada tumpah darah domba kan? Iya. Sudah dibunuh, di detik yang sama sudah dibunuh, langsung Tuhan bilang, ini nggak di-require. Yang di-require ini gimana? Bisa ngerti nggak alur ceritanya? Boleh? Jadi ini pertama kan bunuh domba satu kan? Ini harus dibikin kan? Betul. Ada detik yang sama, waktu sudah dibunuh, dibilang, ini bukan yang require 2. Gimana? Karena yang require nomor 3. Gimana? Jadi ini harus alur cerita. Gimana? Jadi pada saat kamu sudah bikin nomor 1, jangan berhenti di situ. Karena ini istilahnya ini cuman perjalanan untuk mencapai nomor 3. Gimana? Oke. Jadi ya gimana? Ya tadinya Tante pikir karena bunuh domba itu tidak di-require, jadi itu nggak perlu, yang perlu tuh hanya yang ini, yang di nomor 3 itu. Ternyata yang bunuh domba di-require, tapi ada satu titik di mana itu tidak di-require lagi gitu ya. Yang di-require adalah yang ketiga. Jadi artinya berarti bunuh domba pun itu sebenarnya memang di-require gitu itu ya. Itu dia, karena nggak bisa kan, harus ingat kain kan? Ya. Nah itu dia. Jadi kenapa bunuh domba itu, misalnya kayak gini lah, misalnya ya, kalau kita punya spotlight, misalnya ya, itu kalau misalnya lampu sorot, kalau yang ada di lampu sorot itu menyorot yang paling penting kan? Betul. Ya kan? Misalnya. Yang pertama yang mau dilihat yang paling penting domba, ya kan? Artinya lampu sorotnya harus ke siapa? Ke domba, bunuh domba. Itu yang penting atau di-require, betul nggak? Tapi ketika berjalannya waktu, udah disorot dombanya, dan ada yang mau disorot yang lain selain domba, bisa nggak lampu sorotnya tetap di domba? Tidak. Makanya buat dombanya harus dibilang ini nggak di-require karena sekarang lampu sorot sudah pindah, nggak di situ lagi. Gimana? Jadi alurnya itu gini, dari 1, 2, 3 gimana? Iya. Boleh dapat? Oke. Mari kita lihat di sini. Ya. Terus kita lihat kan, yang di-require do sama keep kan? Boleh? Iya. Boleh? Bisa nggak waktu kita, penurutan kita terjadi waktu Ibu Goksan lagi sembelih domba. Misalnya nih ya, Bu Goksan bunuh dombanya karena Bu Goksan udah bohong gitu kan. Dosa kan harus di ini kan, harus sembelih domba kan? Boleh Bu Goksan? Waktu proses penyembelihan domba, korban atau melakukan sacrifice ini, bisa nggak Bu Goksan mengungkapkan keep-nya di waktu sacrifice? Tidak. Enggak dong. Misalnya ya, ini ya, Bu Goksan kan, bawa domba kan? Kan. Dan Bu Goksan kan, atau siapa aja berdosa kan? Harus sudah tahu kenapa dia bawa dombanya kan? Iya. Ini potong kan? Dia kan potong domba di sini kan. Jadi waktu jalankan sacrifice tidak bisa mengungkapkan apa? Betul Sami. Betul kan? Tidak bisa mengungkapkan tidak bohong. Betul nggak? Iya betul. Iya. Ini Bu Goksan kan bohong kan? Oh dia potong domba.
Tapi pas potong domba, nggak bisa dia mengungkapkan dia tidak bohongnya. Bagaimana? Iya, nanti Iya, berikutnya karena harusnya. iya. Artinya kalau misalnya ini jangka waktu, ini titik sudah selesai sacrifice. Ya kan? Artinya tidak bohongnya harus di luar pagar, di luar pagar sacrifice. Gimana? Jadi disinilah pengungkapan tidak bohongnya. Gimana? Iya. Karena bohongnya itu yang dipotong bilang. Ya itu yang ini kan, yang dosa upah dosanya kan, yang ditanggung domba kan? Dibayarnya dulu di situ. Ya. Nah, dibayarnya. Jadi nggak bisa saya melakukannya saat dosa dibayar, betul nggak? Iya. Jadi tidak bohongnya harus di luar wadah apa? Sacrifice. Bagaimana, ngerti nggak? Jadi artinya kita harus buat wadah baru dong, Geidi. Betul. Makanya tadi ada wadah di luar sacrifice. Gimana? Bisa dapat nggak kenapa tadi ada wadah di luar sacrifice? Karena kita punya pengungkapan menurut itu nggak bisa di saat kita lagi bikin korban. Gimana? Harus di rumah, kita ketemu suami, misalnya kita bohong sama yang anggota keluarga kita harus ungkapkan tidak bohong itu dengan waktu di rumah, bukan waktu kita potong domba, betul nggak? Iya, waktu fish. Iya. Ya kan? Gimana? Bisa jelas semuanya, Kak Sasha, Manda, Dinda? Oke. Jadi udah mengerti juga lah artinya fish. Aduh. Itu dia, boleh ya. Ini belum sampai ke situ kesimpulannya tapi Bu Goksan ya. Pelan dulu. Oke. Jadi ini wadah korban. Bentar ya, aku kecilin dikit lah. Ya. Ini kita ini ya. Di sini di luar sacrifice wadah korban atau sudah nggak bikin korban lah, ya kan? Jadi kalau misalnya artinya ini kan yang tadi yang tidak bohong itu yang Tuhan require kan? Iya. Tapi pada kenyataannya penurutan saya itu harus di luar pagar apa? Pagar korban, betul nggak? Nah, ini kan harus di luar sini. Oke, kita gambar lagi. Di sini kan? Artinya di sini kalau saya tadi berdosa dan saya dituntut untuk bunuh domba, artinya di sini saya tidak berdosanya di luar saya bikin korban. Setuju? Iya. Setuju. Boleh? Setuju. Artinya tadi ini ada satu ya yang masih di sini. Nah, ini. Ya. Artinya tidak berdosa ini adalah hasil. Gimana? Boleh? Hasil dari sacrifice. Ya. Pokoknya ingat aja ini hasil karena saya sudah lakukan yang di dalam wadah korban, betul nggak? Betul nggak? Kalau hasil itu misalnya ini ya, ini kan setelah ya kan? Ini setelah bikin korban kan? Iya, sacrifice. Ya kan? Setelah bikin korban kan? Dan ini yang saya lakukan. Artinya semua yang saya bikin di sini adalah hasil dari yang sebelum saya keluar dari melakukan sacrifice, betul nggak? Artinya tidak berdosa ini adalah hasil dari yang di require. Gimana? Oke, Gedi, mantap. Boleh? Ya. Artinya yang di require itu berbeda dengan penurutan yang hasil yang di require. Gimana? Jadi walaupun dibilang ini di require ya, ini adalah hasilnya. Gimana? Boleh? Jadi ada sesuatu yang waktu, karena tanda dia reasonnya waktu keep atau do yang benar, bisa nggak waktu mengorbankan? Enggak. Sedangkan betul. Sedangkan yang di require ini di dalam wadah korban, tante dia gimana? Jadi ada yang waktu kita sembelih korban, bukan korbannya yang di require kan?
sesuatu yang lain yang membuat saya setelah korban nggak berdosa lagi, gimana? Oh, ada sesuatu yang lain yang di luar dari yang di require ya? Di luar dari yang ini. Di require. Ada sesuatu yang lain di luar dari hasil yang di require, Tante Dia. Ada sesuatu yang lain di luar dari di require, itulah hasilnya. Gini, coba ulang ya. Jadi ini ya, misalnya nih ya, Tante Dia kan, Tante Dia udah berdosa kan? Betul. Terus dia kan potong domba nih, bunuh domba. Itu kan di require. Require kan? Betul. Ya kan? Tetapi waktu saya bunuh, ini nggak di require, ya kan? Karena ada sesuatu. Waktu bunuh kan ini dibilang nggak di require kan? Ingat kan dia punya arah kan? Waktu bunuh nggak di require. Terus? Ya kan? Jadi kan waktu saya datang mau bawa domba itu karena itu require kan? Karena saya sudah berdosa kan? Betul. Tapi waktu saya sudah bunuh, pembunuhan itu bukan yang dituntut. Karena ada sesuatu yang lain yang harus Tuhan ingin waktu dibunuh domba, itulah yang di require, gimana? Dosa itu. Tapi belum tahu apa ini, Tante Dia. Kita belum belajar ini apa. Gitu. Boleh? Iya. Saya dapat yang di require ini, hasilnya saya setelah bawa korban, saya nggak berdosa. Gimana? Iya. Boleh? Itu. Iya. Boleh? Iya. Boleh. Itu dia. Tapi yang di require-nya saya udah tahu belum? Oh, belum. Yang di require udah tahu. Belum, Tante Dia. Kita kan belum belajar tadi apa ini. Yang membuat hasilnya adalah tidak berdosa. Yang do sama keep itu kan yang di require. Betul. Tapi Mama makanya tadi reasonnya gini. Kan awalnya kan kita alur ceritanya kan kita bilang do dan keep ini di require loh. Tapi waktu kita masukin gambar, dia harus di luar peristiwa korban atau di dalam, Mah? Di luar. Harus di luar dong. Artinya, Mah, walaupun dibilang do dan keep ini di require, ini ada ngomongin dua unsur. Ada unsur hasil dan ada hasil require, ya kan? Hasil tuntutan. Dan ada yang di require, gimana, Mah? Jadi sekarang kita lagi mau cari yang di require yang mana yang hasilnya adalah tidak berdosa gitu. Iya, itu dia. Itu sekarang yang di require. Tapi ini belum dipelajari, tapi yang penting ngerti ini dulu aja alurnya. Boleh? Boleh Gede. Nah, itu dia. Jadi ini tidak berdosa ini adalah hasil karena saya memenuhi yang di require yang waktu saya di dalam wadah korban. Gimana? Boleh? Oke, boleh. Jadi waktu saya ini kan wadah korban kan di sini kan? Waktu saya potong domba, ini kan yang di require karena ingat kain. Jadi kita mau nggak warnain lah. Ini misalnya ini warna biru ya. Kita warnain biru kan? Jadi waktu saya bikin bawa domba ini, saya lakukan apa? Sacrifice. Warna biru kan? Ini kan yang di require biru kan? Tetapi mana sih warnanya kok nggak kelihatan, Tante? Ini. Oke, ganti warna lah. Enggak apa aku yang cuma sorry. Garis-garis aja soalnya. Oh gitu, garis-garis. Apa? Mana garis-garis? Misalnya ini ya. Blok aja di blok kali. Blok biru. Kayaknya kalau ke blok biru ketutup semua, Tante Dia takutnya. Gitu ya? Oh gitu. Coba ya, aku giniin aja, arsir. Bisa lihat Ya, arsir. Oke, kelihatan ya. Kuning ini kuning. Tadi biru memang agak gelap. Nah, ini kan ini yang di require nomor berapa? 1. Nomor 1, ya kan? Nomor 1, ya kan? Nah, waktu saya sudah bunuh, udah keluar darah, ya kan? Karena saya mau spotlight yang warna hijau, artinya yang kuning saya bilang ini nggak di require. Setuju? Setuju. Ya kan? Artinya waktu saya sudah lakukan require nomor 1, harus mencapai require nomor 2. Gimana? Mana sih require nomor 2? Ini, yang ini Tante Dia, yang hijau. Ini yang hijau. Jadi waktu saya menyembeli domba, itu
nggak cukup saya sampai di titik saya udah bunuh domba, karena ini nggak dituntut, karena saya harus mencapai yang di require nomor 2. Tapi kita belum tahu apa kan Tante Dia? Oh iya, oh Betul jadi nggak? sekarang yang dicari adalah yang kamu kasih garis hijau itu ya? Ya, tapi itu tadi belum dipelajari, besok kita mau Oh belajar. iya, maksudnya itu tuh kamu cari itu adalah yang di require itu yang hasilnya adalah tidak berdosa gitu ya. Betul. Jadi yang hijau dapat ini ya. ketika saya sudah tahu, misalnya waktu lakukan sacrifice saya memenuhi yang nomor 2, hasil saya keluar dari korban, saya tidak bohong lagi, gimana? Oh iya iya iya. Ya, Ma? Itu nggak nomor 3. Yang mana, Ma? Bukan. Di require tuh. Ini kan urutan kotak, Ma. Ini ngomong yang di require. Yang di require kan cuma 2. Yang di require nomor 1 kuning dan require nomor 2 hijau. Gitu, Ma. Karena yang di require kan cuma 2, toh? Beda ini. Jadi maksudnya yang nomor 2 itu yang kamu gambar di bawah itu adalah nomor 3 yang di kotak-kotak itu kan? Ya, ini urutan cerita. Kalau ini color code require aja, kuning dan hijau, oke? Iya, iya, iya. Ngerti, Mae? Ngerti, Mae? Ngerti, Dek. Ngerti. Yang warna nomor 2 itu menghasilkan apa, Ma? Tidak berdosa. Di mana? Di luar wadah korban. Betul, gimana? Bisa? Betul, mantap ya. Jadi ini harus kita apa? Harus kita pisahkan kan? Karena tidak berdosa do dan keep ini harus di luar selesai kita lakukan korban, gimana? Karena kita harus bisa buktikan kita punya, nggak bohong lagi, bukan waktu saya sembelih kan? Harus saya ketemu keluarga saya ketemu dengan orang-orang, baru saya mengungkapkan hasil karena saya sudah dapat yang hijau 2, gimana? Masuklah ke sebelah kanan. Boleh? Wadah yang ketiga. Nah, kalau misalnya ya, kalau saya cuman berhenti di yang tidak require, saya nggak memenuhi hijau. Jadi ini kan karena saya memenuhi yang hijau, hasilnya saya tidak berdosa kan? Iya. Tapi bisa saja saya berhenti di bunuh domba yang tidak di-require, gimana? Hasilnya saya apa? Berdosa lagi, gimana? Berdosa lagi ya. Boleh? Jadi penting nggak hijau? Penting kali. Penting dong, karena hasilnya tidak berdosa. Betul. Artinya kalau saya cetak dosa lagi habis saya bunuh domba, saya mencapai hijau atau cuma di kuning? Di kuning. Di kuning. Gimana? Boleh? Kembali lagi ke belakang ya. Itu dia. Jadi yang tidak di-require adalah apa? Berdosa lagi artinya bunuh domba terus. Gimana? Oh, betul, bunuh domba terus, ya. Waktu saya mencapai yang di-require yang nomor 2 ini, yang hijau ini, saya habis bunuh domba yang nomor 1 karena saya tidak berdosa, saya nggak bunuh domba lagi. Gimana? Jadi ini waktu saya tidak berdosa apa? Tidak bunuh domba lagi. Ya kan Tante Dina? Tapi kalau misalnya saya nggak mencapai yang hijau, bisa dapatkan hasil tidak berdosa nggak? Karena itu tuntutan kan harus dituntut nih. Jadi kalau misalnya saya, ini kan sebab akibat. Ini sebab saya memenuhi yang hijau, betul kan? Iya. Saya hasilnya akibatnya adalah tidak berdosa. Tidak berdosa. Ya, tidak berdosa lagi. Kalau saya nggak memenuhi hijau, artinya saya akan apa? Berdosa lagi. Berdosa lagi. Nah, akhirnya saya akan bikin apa? Potong domba lagi. Domba lagi. Gimana? Ngerti nggak ini? Jadi yang tidak di-require apa nih? Kalau mau lihat urutannya. Yang tidak di-require adalah saya bunuh domba lagi. Habis saya bunuh domba yang di-require kuning, saya bunuh domba lagi. Gimana? Makanya dibilang bunuh domba itu nggak di-require karena habis bunuh domba yang di-require, saya berdosa lagi. Bunuh lagi. Itu alasan kenapa ada 2 ayat itu
Hebrew 10 ayat 6. Oh iya, yang Tuhan tidak tenang itu ya. Boleh? Jadi bisa ngerti nggak kenapa Tuhan bilang, ini korban bukan yang saya inginkan, karena korban ini kamu jadikan alasan untuk cetak dosa terus. Betul. Boleh? Iya, karena gimana Tante dia? Gimana? Iya, karena dengan seperti itu dia cetak dosa, nanti dia bunuh domba, dia cetak dosa lagi, dia bunuh domba lagi. Itu gitu. dia. Makanya Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau korban terus, bunuh domba terus, korban enggak seperti choir. Gimana Tante dia? Udah mulai dia punya pasal? Iya. Artinya nggak ada hasilnya ya kan, Gidi? Iya. Makanya bukan maksud itu bunuh domba itu Tuhan nggak maksudnya begitu. Gitu, artinya yang Tuhan require harus hijau kan, dan tadi yang kita belum tahu apa, bagaimana? Iya, betul. Yang hasilnya adalah Mika 6 ayat 8 dan Deuteronomi 10 ayat 12 dan 13. Gimana? Tidak berdosa, lakukan yang benar yang Deko bilang tadi, keep dan semua. Gimana Sally, Kak Sasha, Mem Olshe, Kak Titin? Dapat? Gimana Kokorei, Om Rudi, ada yang mau ditanya nggak? Dinda gimana? Boleh, Din? Boleh, Cece. Sama pengertian kita, Din. Betul, sama. Jadi, gini, Gedi. Ya. Jadi itulah pengertian si NM tadi itu. Karena tuntutan itu tadi. Tuntutan ini sudah beda. Ini pengertian ini, Bu Goksan, yang mau menumbangkan pernyataan NM nanti. Tapi belum kelar ini semua. Tapi kita sudah dari 2 ayat ini kita lihat kan bahwa korban nggak penting kan? Iya. Gitu dia. Jadi kalau kita mau besar-besarin cuman sampai di nomor 1 habis dosa ada sacrifice ini penting, nggak sampai di situ doang. Kalau NM kan cuman sampai di situ doang kan? Oh, korban penting, gitu kan? Tapi nggak mau lihat terus-terus bahwa ada titik di mana korban itu bukan yang penting, karena ada yang penting yang Tuhan mau tekankan yang lain, yang itu menyebabkan saya setelah bikin korban saya nggak cetak dosa lagi. Nggak mau bohong lagi. Nggak mau bohong lagi, mau bikin yang benar. Nah itu semua karena hijau. Gimana? Boleh? Harus ada hasilnya ya, hasilnya itu ya. Nah saya mau kasih tahu sesuatu sekarang. Kalau yang ini ya, ini ke sini. Ya. Tadi kan ini kan gini kan? Nih. Kalau yang ke sebelah sini, ini ke samping ini ya, kalau mau urutan dari kanan ke kiri lah, ya. Dari kanan ke kiri, kiri ke kanan ya. Jadi dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, namanya adalah row. Boleh? Boleh? Jadi kalau row itu, kalau di sini artinya ada berapa row? 2. Wah, ada 2 kan? Yang kita bisa lihat dari kanan ke kiri 2 kan? Iya, Kak. Oke. Ini judul besarnya nggak dihitung ya, yang ini nggak dihitung ya. Ini nggak dihitung ya. Jadi ada 1 row, 2, betul? Iya. Oke. Lalu kalau saudara-saudara lihat dari atas ke bawah, bawah ke atas, boleh? Iya. Namanya column. Column. Boleh? Iya. Jadi di sini ada berapa column? Yang kita lihat dari atas ke bawah, bawah ke atas ada berapa? 2 column. Coba hitung. 3. 1, 2, 3. 3. Jadi yang bisa dilihat dari atas ke bawah kan ini kan? Ini bisa toh? Walaupun dia cuma 1 toh? Iya, betul. 2, 3. Nah itu dia. Boleh semua? Boleh. Itu dia. Jadi total ada berapa column? 3. 3. Ada berapa row? 2. 2 atau 3 itu, Re? Jadi yang judul di bawahnya nggak dihitung. Yang judul di bawah nggak dihitung. Iya. Yang dihitung isinya ini aja. Ini kan kayak cuman jangka waktu, ada wadah di korban sama di luar korban gitu aja.
Oh, gitu. Karena ada yang ini kan Tante Dia, ada yang di blok besar gini kan. Jadi kayak ini cuman kayak pengertian jangka waktunya aja gitu. Ada yang di luar dan di dalam. Boleh ya? Oke, jadi bunuh domba ini jadi kategori korban ada berapa kategorinya? Kategori korban. Dua kan? Dua. Dan ini betul nggak? Jadi kalau mau bilang tentang bunuh domba ada berapa kategori? Dua. Betul kan? Betul kan? Ketika dia di require dan ketika dia tidak di require tapi ada yang di require yang selain bunuh domba. Gimana? Boleh? Jadi kita tulis inilah kesimpulannya. Apa sih kesimpulannya? Jadi bunuh domba atau ini sacrifice kan kata lainnya kan? Betul. Dalam wadah sacrifice ada dua kategori, betul kan? Kategori yang pertama yang di require, betul? Ya, dari require. Ingat siapa? Ingat siapa? Kain. Kain. Tapi jangan berhenti di sini, harus ada yang kedua, betul kan? Kategori kedua, yaitu ketika bunuh domba tidak diapain? Tidak di require lagi. Tidak di require, tapi ada yang di require. Nah, gitu aja. Gimana? Itulah review kita malam ini. Iya. Bisa ngerti indahnya ini? Aduh, mantap. Mantap. Ya. Tapi ada yang di require selain yang ini, ya kan? Beda kan? Ini yang kuning, ini yang hijau, toh? Yang kalau color code kita, ya kan? Yang kuning hasilnya ditaruh di mana tuh hasil tidak berdosa di mana tuh? Harus di luar kategori sacrifice kan? Jadi harus ada lagi ini luar kategori kan? Luar sacrifice kan? Ya kan? Hasilnya kan? Kalau kita cuma sampai tidak di require, hasilnya apa? Berdosa terus. Dosa lagi. Kembali ke belakang. Saya bisa sampai yang di require, hasilnya apa? Tidak berdosa. Tidak cetak dosa lagi atau saya bisa bikin yang di ayat mana? Di ayat tadi di Mika sama Deuteronomi. Itu dia. Kita dapat semua? Ya. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, itulah kita punya review malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan dan menggugah cinta kita akan pemilik firman ini. Nggak ada gunanya ketika pengetahuan kita bertambah, tapi kita nggak bertambah cinta kita sama Tuhan. Make sure motif kita dalam belajar ingin mengenal pemilik firman ini. Dan ketika kita lihat kedahsyatan ini, walaupun ini disampaikan manusia ya, tapi nggak boleh lihat manusianya, yang kita harus lihat kedahsyatan perancang dari semua hal-hal untuk keselamatan kita. Boleh, Bapak Ibu? Boleh. Ya. Dan ingat, ini semua harus bisa hasilkan kita nggak berdosa lagi. Karena nggak ada gunanya tambah-tambah pengetahuan, tapi nggak membuat perubahan hidup. Karena setan pun tahu semua kebenaran, tapi dia tidak mau lakukan apa yang dia tahu itu benar. Gimana Bapak Ibu, bisa ya? Iya. Oke. Sampai ketemu besok. Ya, Sally? Boleh screenshot time, Ci? Boleh dong.